kembali di channel Babu Jerman. Kali ini saya mau ke toko barang bekas lagi, dan dengan berat hati saya harus berpisah dengan sepatu ini yang saya pakai nggak lama tapi sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jadi saya beli ini 3 euro, jadi ya nggak terlalu menyesal, tapi setidaknya saya sudah beli kesempatan kedua bagi sepatu ini ya. Jadi memang sekarang sudah tamat riwayatnya. Sebetulnya masih bisa dipakai, tapi memang udah nggak bagus lagi, dan saya belajar untuk menghargai diri saya dengan merelakan gitu ya, membuang barang-barang yang sudah tidak layak pakai ya. Karena saya dulu mikirnya kan, saya dulu pakai sepatu bolong-bolong, jadi masih bersyukurlah bisa pakai sepatu kayak begini juga, nggak apa-apa jelek-jelek sedikit ya, murahan juga. Tapi balik lagi, dulu dan sekarang beda, dan kalau terpaksa saya masih bisa pakai, tapi kalau tidak terpaksa belajar merelakan. Dan ini juga yang saya beli juga sudah tamat riwayatnya, karena coba lihat ini. Jadi saya berusaha mencari yang kayak gini lagi modelnya, karena ini nyaman sekali dipakainya, enak banget ya, karena di sininya longgar, dia ngepas ukuran saya, tapi dia nyaman banget dipakainya karena lengannya besar. Karena saya punya tangan kan lengan besar ya, jadi kalau di sini sempit nggak enak, nggak nyaman. Tapi ini besar dan sangat-sangat nyaman dipakai, sayang sekali sudah harus, walaupun yang lainnya masih bagus ya, saya dilihat, cuma di sini kelihatan banget kan. Mungkin kalau di dalam saya nggak terlalu masalahin ya, kayak di sini di dalamnya udah kacau begini, tapi kan nggak kelihatan. Tapi masalahnya ini di luar, jadi dengan berat hati saya harus membuang ini ke tempat sampah, karena kalaupun disumbangin juga sudah tidak layak pakai. Jadi ini masuk ke tempat sampah hari ini. Hari ini ternyata mendung ya, padahal tadinya saya pikir bakalan cerah. Saya udah siap-siap pakai kacamata hitam, tapi ternyata hari ini mendung. Katanya sih bakalan ada matahari, tapi nanti mungkin ya. Jadi sekarang saya ke toko barang bekas dulu. Saya udah masak, udah beberes, sudah ngepel. Jadi hari ini kan saya libur ya, karena saya punya perjanjian sama dokter jiwa, psikiater ya. Kemarin dokternya nelfon. Jadi selama ini kan saya berobat ke psikiater yang dokternya cowok ya. Ternyata dokter ini tidak lagi melayani pemberian obat ya. Jadi psikiater ini kan tugasnya ngasih resep obat ya, selain dia juga ngasih konsultasi gitu kan. Tapi dokter ini seorang bapak yang sudah lanjut usia juga ya. Beliau sekarang lebih memfokuskan sama terapi ngomong gitu, konsultasi, nggak lagi ngasih resep. Jadi saya dirujuk ke dokter yang lain, dokter perempuan. Dan dokter ini juga kalau menurut informasinya saya sering ketemu gitu, karena dia praktek di tempat saya kerja. Dan kemarin dokter ini nelfon saya, suaranya nggak jelas gitu ya, kayak jauh banget di telepon. Terus saya harus berapa kali ya, halo halo halo. Terus dia bilang, ya ini Nyonya Smith, ya betul, ini dari dokter ini. Dia bilang, oh ya, cuma mau ngingetin besok kita ada janji ya. Oh iya, saya bilang terima kasih sudah mengingatkan, saya ingat kok, saya tidak lupa, saya sudah ekstra ambil libur. Jadi enaknya gitu ya, saya bisa
minta libur dari tempat kerja karena saya harus berobat ke psikiater. Ya begitulah namanya, pasien penyakit jiwa harus rutin berobat gitu, karena obat saya tinggal sedikit ya, tinggal 20-an lagi, tinggal 20 hari. Jadi saya harus minta obat lagi, nggak boleh lupa, karena saya pikir waktu saya kemarin liburan saya bisa nggak pakai obat ya, saya sempat lepas obat kan ya, dan saya pikir kalau liburan kan kita biasanya lebih relax ya, terus bebas stres, jadi saya nggak rutin tuh waktu itu minum obatnya. Nah ternyata sesuatu terjadi waktu kita mau pulang kan, sesudah liburan, mana mobil saya kan rusak di tengah jalan tuh ya, setirnya hilang kendali. Untungnya suami saya yang bawa gitu kan. Nah sejak saat itu saya terserang panic attack lagi kan, saya mulai mengkhawatirkan gitu keselamatan kami sekeluarga gitu. Kalau orang yang punya panic attack itu pikirannya tuh jadi kayak penuh dengan pikiran-pikiran negatif gitu, apa yang kemungkinan terjadi padahal ya belum tentu terjadi, cuma mikirnya yang jelek-jelek aja gitu ya, terus sampai panik dan sesak nafas dan nggak bisa tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali minum obat ya. Nah setelah itu saya cerita sama dokter jiwa saya ya, terus beliau akhirnya menyarankan saya untuk berobat ke temannya ini ya, untuk bikin terapi supaya saya lebih tenang lagi, supaya saya tidak gampang terserang panic attack, harus juga rutin mengkonsumsi obat ya. Jadi hari ini nanti siang tapinya saya mau ke dokter jiwa, ke psikiater, dan sekalian saya mau jalan-jalan sama anak perempuan saya ya, spending quality time. Yang perempuan dia minta dibawa ke perpustakaan karena dia suka baca ya, dan ya kita ada buku-buku yang harus dipulangin, dan juga mau minjem buku yang baru ya. Sekalian nanti kalau sempat saya bikin video tentang perjalanan kami ke perpustakaan, ke kota ya. Jadi rencananya saya mau taruh anak saya di perpustakaan, biarin dia nunggu saya selama saya berobat ke dokter, dia bisa baca di perpustakaan ya. Jadi itu rencana hari ini ya. Dan bagaimana juga konsultasi pertama saya dengan dokter yang baru ini, itu juga nanti saya bahas ya. Ada matahari di balik awan ya, jadi kadang-kadang walaupun ada awan gelap di kehidupan kita, tapi tetap percaya bahwa di balik semua itu ada secercah cahaya matahari. Jadi matahari bukan berarti tidak ada walaupun gak kelihatan. Jadi yakinlah, walaupun di dalam kehidupan kita banyak masalah, tetap Tuhan hadir dalam hidup kita dan memegang kendali. Jadi jangan khawatir, tetap percaya bahwa masa-masa sulit ini akan berlalu ya. Sekarang haul yang saya dapat di toko barang bekas. Jadi saya tergoda untuk beli
jaket yang panjang kayak mantel-mantel gitu, tapi saya ingat saya harus fokus. Saya memang suka sama mantel yang panjang-panjang, tapi kurang praktis karena saya harus naik mobil. Biasanya saya langsung masuk mobil pakai jaket, karena kalau pakai mantel harus buka dulu mantelnya, harus simpan dulu gitu ya. Saya nggak suka, jadi saya mau yang praktis. Jadi saya fokus cari yang pendek-pendek kayak begini dan warnanya nggak gelap gitu. Jadi saya dapat yang warna ini, warna krem ya. Dari belakang simple, tapi dari depan agak, saya nggak tahu apakah suami saya suka. Tapi yang bikin saya beli ini, yaitu ini adalah asli kulit ya, leather. Dan di sini ya, genuine leather ditulisnya kan. Terus nggak terlalu mahal. Yang lain harganya 30-an, 30 euro ya, mantel atau jaket kulit asli. Tapi ini harganya cuma 7 euro. 6,90. Jadi masih masuk budget saya, nggak terlalu mahal untuk jaket ya. Dan cukup nyaman karena ukuran M, jadi pas, nggak, kalau dikancing juga nggak sesek ya. Tuh. Bisa ya. Sementara mantel-mantel yang lain itu terlalu besar buat saya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya tergolong kecil ya ukurannya. Padahal saya suka yang nggak gede-gede gitu ya, lebih gede XL gitu. Tapi ternyata saya nggak pantas gitu pakai yang gombrong-gombrong terlalu besar atau kedodoran atau terlalu panjang, karena saya cenderung kecil pendek ya, bukan kayak orang bule yang tinggi-tinggi gitu. Jadi nggak cocok kalau pakai yang terlalu panjang. Jadi lebih cocok pakai jaket pendek gitu ya. Nah terus saya tergoda juga beli yang lain karena saya suka warna yang kayak begini untuk gantiin yang saya buang tadi ya. Tapi sayangnya ini bukan kulit asli. Warnanya sama ya, mirip-mirip yang saya buang ya. Harganya lebih mahal malah ya, sedikit 7,90. Tapi ini bukan kulit, ini polyester. Ya, mana sih tulisannya? Ada ya di sini, polyester. Saya takutnya dia melupas lagi kalau bukan kulit asli. Tapi saya lihat ini kayaknya dia udah dicuci segala macam dan lumayan kelihatan worn out, sudah sering dicuci gitu, tapi nggak merudul. Jadi I'll just give it a second chance. Saya pikir ya udahlah, saya kasih kesempatan kedua, mudah-mudahan dia nggak ngelupas. Dan sama kayak yang saya buang, dia enak dipakai, nyaman. Untuk ininya juga lengannya ya gede, dan ininya enak. Jadi ya itu yang saya beli hari ini, 2 jaket dari toko barang bekas. Harganya nggak terlalu mahal, terjangkau, sama gaji babu. Waktu saya lagi nunggu di tempat ruang tunggu psikiater, tiba-tiba HP saya bunyi dan ternyata bos saya telepon.
Dan berhubung akhir pekan lalu saya itu kerja kan, Sabtu Minggu. Dan di salah satu stasiun itu, di salah satu kamar yang saya masuki, ternyata ada pasien yang positif corona. Jadi kayaknya baru hari ini keluar hasil tesnya dan positif. Jadi orang-orang yang masuk ke kamar itu semua harus dites, termasuk saya. Karena saya sempat masuk dan bersihin kamarnya ya. Jadi saya masuk ke ruang praktek psikiater dan ya saya cerita ya, sebenarnya saya baik-baik aja gitu ya. Saya nggak merasa gejala-gejala apa dan juga kondisi kejiwaan saya juga baik-baik aja, stabil ya. Saya cuma minta resep karena saya perlu obat supaya terus stabil ya. Dan juga saya bilang ya, barusan ini saya dapat berita yang mengejutkan dan sedikit bikin galau, tapi psikiater justru malah nenangin saya. Dia bilang gak usah terlalu dipikirin, gak usah khawatir, karena kalaupun seandainya Anda terkena, mungkin harusnya udah sakit sekarang. Kalau dari hari Sabtu Minggu kan, udah hari Kamis sekarang. Jadi kayaknya kemungkinan besar nggak kena gitu. Tapi sekali lagi saya juga positif thinking gitu ya, bahwa corona ini walaupun lagi merebak, tapi dengan seizin Tuhan ya tidak kena kita ya. Jadi segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghendaki, apa saja bakal terjadi. Kalau Tuhan tidak menghendaki, itu tidak terjadi. Kita intinya pasrah sama kehendak Tuhan dan percaya aja bahwa Tuhan tahu apa yang harus kita lalui, harus kita alami. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan sama yang di atas, dan juga ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ya intinya berserah aja dan gak terlalu khawatir, walaupun kita gak tahu apa yang bakalan terjadi di depan kita. Jadi tetap jalani hari-hari kita dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang menjaga kita ya. It is well with my soul. Ya, jiwaku baik-baik saja karena Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Ya, jadi begitu perjalanan hari ini. Saya sama anak perempuan saya sempat belanja ke beberapa tempat. Sesudah selesai itu saya tetap aktivitas seperti biasa, walaupun saya sebenarnya nggak mau gitu ya ke tempat-tempat lain. Takutnya kalau memang saya positif, nanti kalau itu berarti orang-orang yang kontak sama saya juga nanti bakalan ini kan. Tapi saya positif aja, saya enggak. Dan kehidupan harus tetap berjalan ya, roda kehidupan harus tetap berputar. Kita nggak bisa membatasi kehidupan kita. Dan ya, kalau memang pasrah ya, kalau memang harus mati ya mati gitu pikiran saya ya. Jadi saya berharap orang lain nggak kena ya. Maksudnya itu kan kita kadang-kadang mikirnya begitu ya. Kita mungkin nggak apa-apa karena kita percaya, tapi orang lain mungkin nggak mau kan, karena mungkin mereka takut, karena mereka mungkin belum siap gitu menghadap yang di atas. Jadi tetap menjaga ya. Saya berusaha tidak pegang-pegang barang, tidak menyentuh apa-apa, walaupun saya terus beraktivitas jalan kemana-mana, tapi saya pakai masker yang aman. Saya tadi dikasih masker juga, masker tambahan sama dokter jiwa saya. Terus dia bilang nggak usah takut ya, selama jaga jarak dan pakai masker, dan terus tangannya juga dikasih alkohol, terus menghindari menyentuh barang-barang ya. Setidaknya kita sudah bertanggung jawab, kita berusaha untuk mencegah supaya orang lain tidak terkena ya, tidak tertular. Jadi itu bagian kita, selebihnya ya yang di luar kemampuan kita nggak bisa mencegah ya. Yang kita bisa lakukan itu harus kita lakukan. Itu bagian dari tanggung jawab kita ya. Jadi itu hari ini ya. Dan
Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dari berbagai sakit penyakit, berbagai mara bahaya semua, dan bisa tetap sehat dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita atau di sekitar kita. Oke, sampai di sini video Babu Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih yang sudah nonton dan mengikuti perjalanan hari ini. Jangan lupa subscribe yang belum, dan sampai ketemu di video berikutnya.